Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nurul Utami dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111030 dari Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil komposisi refleksi geser dengan translasi. Dalam geometri transformasi, refleksi geser merupakan salah satu isometri yang menarik untuk dikaji. Nah, refleksi geser didefinisikan sebagai komposisi antara sebuah refleksi terhadap suatu garis dan sebuah translasi sejajar dengan sumbu refleksi tersebut. Sebuah pertanyaan muncul nih, bagaimana jika komposisi ini kita gabungkan lagi dengan sebuah translasi? Maka akan dibuktikan bahwa komposisi antara sebuah refleksi geser dengan sebuah translasi akan menghasilkan sebuah refleksi geser atau refleksi yang baru menggunakan perangkat lunak GeoGebra dan juga penghitungan matematis. Nah, misalkan sebuah refleksi geser yang dinyatakan sebagai gamma, jadi kita misalkan refleksi geser itu gamma. Gammanya terdiri dari gamma AB ataupun translasi dan juga mu T pencerminan, di mana mu T adalah refleksi terhadap garis T dan juga gamma AB adalah translasi dengan vektor AB yang sejajar dengan garis T. Kemudian komposisikan refleksi geser yang tadi itu dengan sebuah translasi, yaitu translasinya gamma CD. Bentuk matematisnya adalah ini. Refleksi geser kita komposisikan lagi dengan translasi P, misal titiknya. Maka akan menghasilkan tadi kita sudah misalkan kan refleksi gesernya itu gamma AB komposisi mu T. Nah, refleksi geser ini kita komposisikan lagi dengan sebuah translasi gamma CDP. Nah, karena refleksi geser itu bersifat komutatif, maka gamma AB komposisi mu T itu akan sama dengan mu T komposisi gamma AB. Sehingga kita bisa tuliskan ini, refleksi geser dengan translasi itu adalah mu T komposisi translasi AB komposisi translasi CD dan juga P. Nah, karena ini tuh gamma AB komposisi gamma CD itu ditranslasikan lagi, maka sama aja dengan kita menyebutkan misalkan translasinya EF dengan vektor EF, ataupun kita bisa misalkan dengan penamaan yang lain, misal vektornya GH, vektornya PQ dan lain sebagainya. Nah, di sini dimisalkan mu T komposisi gamma EF P. Nah, pembuktian ini akan dilakukan melalui dua tahap analisis. Jadi, tadi sudah disinggung bahwa refleksi geser dengan translasi itu akan menghasilkan dua, yaitu menghasilkan suatu refleksi ataupun menghasilkan suatu refleksi geser. Nah, dengan demikian, analisis ini akan dilakukan melalui perangkat lunak GeoGebra dan juga analisis perhitungan matematis. Nah, yang pertama, komposisinya menghasilkan suatu refleksi. Refleksinya misal ini dalam kurung yaitu mu R yang sejajar dengan T. Nah, pada kejadian seperti apa gitu jika EF-nya tadi translasinya itu tegak lurus dengan garis T, maka nantinya akan menghasilkan suatu refleksi yaitu mu R yang sejajar dengan T. Nah, kita contoh soalnya, misal diberikan titiknya itu P. P-nya 2,4 dan vektor translasi EF-nya sama dengan 2,1. Garis T yang tegak lurus, kan tadi kalau ingin menghasilkan refleksi harus tegak lurus kan vektor dan juga garisnya. Nah, ini tuh garis T yang tegak lurus dengan vektor EF memiliki persamaan Y sama dengan negatif 2X. Jika EF atau vektor EF tegak lurus dengan T, maka nantinya akan menghasilkan suatu refleksi mu R yang sejajar dengan T. Nah, kita akan coba menggunakan perangkat lunak di GeoGebra. Misalkan tadi kita punya titik P ya, P-nya itu 2,4 di sini kan. Kita beri nama dulu titiknya itu titik P.
Nah, setelah itu kita mempunyai juga suatu vektor. Vektornya itu vektor EF dengan 2,1. Nah, di sini ya, 2,1. Ini kita namai dulu vektornya, yaitu ini titik E, dan juga satu lagi ini titik F. Dengan nama vektornya itu adalah vektor U. Nah, kita akan translasikan titik P terhadap vektor U ataupun vektor EF. Kita klik di sini translasi titik P terhadap vektor ini. Nah, akan menghasilkan suatu titik, yaitu titik P aksen, dengan P aksennya itu adalah 4,5. Nah, tadi kita juga punya garis yang tegak lurus dengan vektor EF, yaitu garisnya Y sama dengan negatif 2X. Maaf, ini Y-nya. Y sama dengan negatif 2X. Nah, yang tegak lurus kan. Setelah itu, kita akan cerminkan P aksen terhadap garis Y sama dengan negatif 2X. Nah, misal kita namain dulu ya, ini garisnya garis T. Nah, akan menghasilkan suatu titik, yaitu titiknya P double aksen, dengan P double aksennya itu berada pada X-nya negatif 6,4 dan Y-nya negatif 0,2. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa akan menghasilkan suatu refleksi ketika ada suatu garis cermin R, kita misalkan R yang sejajar dengan T. Nah, berarti kan kita akan membuat suatu segmen di P dan juga P aksen. Karena kan ini tuh titik awalnya, ini titik akhirnya. Nantinya refleksi geser dengan translasi itu akan menghasilkan suatu refleksi apakah benar atau tidak. Berarti kan kalau ingin membuat suatu garis cermin harus titik tengah antara P dan juga P aksen. Nah, titik cerminnya itu ini, yaitu misalkan titik cerminnya kita namainnya M. M berada pada titik negatif 2,2 dan juga Y-nya 1,9. Nah, karena tadi mu R ataupun garis R-nya itu sejajar dengan garis T, maka kita akan membuat suatu garis yang sejajar. Nah, di sini kita klik. Nah, sejajar di titik M ini. Nah, akan menghasilkan suatu garis cermin mu R. Kita namain di sininya R. Yang menjadi garis cermin antara P dan juga hasil akhirnya P double aksen. Nah, supaya lebih akurat nih, ini tuh pencerminan. Misalkan kita akan membuat suatu lingkarannya di sini ya kan. Nah, akan terjadi atau terbentuk suatu pencerminan. Maka terbukti bahwa ketika garisnya tegak lurus dengan vektor akan menghasilkan suatu refleksi. Nah, yang kedua, akan menghasilkan suatu refleksi geser, tapi kita buktikan dulu dengan perhitungan matematisnya. Nah, tadi kan hasil translasinya itu adalah 4,5. Terus tadi kita refleksikan menghasilkan negatif 6,4 dan juga negatif 0,2. Terus kita juga akan mencari titik tengahnya tadi M. M-nya itu berada pada titik negatif 2,2, 1,9. Nah, terus persamaan garisnya secara perhitungan matematis menghasilkan Y sama dengan negatif 2X dikurangi 2,5. Nah, tadi juga kita belum cek ya, ini garisnya. Garisnya, garis R itu adalah
Ini 2x ditambah y sama dengan negatif 2,5. Berarti sesuai ya dengan perhitungan matematisnya. Nah, yang kedua yaitu ketika komposisinya menghasilkan refleksi geser. Ketika apa? Jika vektor EF tidak tegak lurus T, maka mu T komposisi gamma EF P sama dengan ini refleksi geser. Misalkan tadi titiknya sama 2,4 dan vektor translasi EF-nya yaitu 2,1. Garis T, ini garisnya memiliki persamaan yang beda nih, X sama dengan 5. Jika EF tidak tegak lurus dengan T, maka akan menghasilkan suatu refleksi geser. Nah, kita coba lagi ya. Berarti ini kita hapus, garisnya juga hapus. Nah, ininya sudah sama kan, sudah sesuai, maka kita akan membuat suatu garisnya X sama dengan 5. Nah, berarti di sini kan X sama dengan 5. Kemudian kita akan cerminkan P aksen terhadap garis. Refleksikan terhadap garis. Nah, akan menghasilkan suatu P double aksen, di mana P double aksennya itu 6,5. Nah, ini akan menghasilkan suatu refleksi geser. Jadi, karena tadi refleksi geser itu bersifat komutatif, berarti kan ini translasikan terus dicerminkan. Nah, maka terbukti akan menghasilkan suatu refleksi geser. Ataupun kita misal buat lagi titik tengahnya di P dan juga di P dan juga di sana. Kita buat lingkaran lagi di sini. Nah, akan terjadi suatu pencerminan di sini. Berarti ditranslasikan terus direfleksikan. Nah, kita penghitungan matematisnya yaitu tadi sama P aksennya 4,5, P double aksennya 6,5 hasil akhirnya. Maka kesimpulannya berdasarkan hasil analisis transformasi geometri menggunakan analisis matematis dan juga dibuktikan melalui GeoGebra, dapat disimpulkan bahwa komposisi antara refleksi geser dengan translasi dapat menghasilkan dua jenis transformasi, yaitu refleksi ataupun refleksi geser, bergantung pada hubungan antara vektor translasi dan juga garis cerminnya. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.